Selamat sore semua, perkenalkan nama lengkap saya Maria Wilebaan, NIM 200303046, kelas B semester 3, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Tenggara Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-6 dari mata kuliah Gerakan Sosial tentang Gerakan Demokrasi Hong Kong. Warga Hong Kong telah berjuang untuk demokrasi selama lebih dari 30 tahun. Tujuan akhir yang dinyatakan dalam instrumen konstitusional Hong Kong, Undang-Undang Dasar Daerah Administrasi khususnya Hong Kong, adalah agar warga Hong Kong dapat memilih ketua eksekutif atau CE dan semua anggota Dewan Legislatif secara universal dan hak pihak yang sama. Yang pertama, masa lalu. Melihat tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi Hong Kong, seharusnya Hong Kong telah mencapai demokrasi atau warga Hong Kong harusnya telah mengembangkan setidaknya permintaan yang kuat untuk demokrasi sejak lama. Realitas politik adalah gerakan demokrasi yang benar-benar berskala besar tidak datang ke Hong Kong sampai awal 2013. Tingkat pendidikan dan membangun ekonomi yang maju oleh faktor-faktor penangkalan yang lebih kuat. Dua faktor seperti itu ada dalam konteks politik Hong Kong masa lalu. Faktor pertama adalah sikap penguasa berdaulat tentang sifat dan alasan untuk memperkenalkan reformasi demokrasi di Hong Kong. Faktor kedua adalah motivasi dan tekad warga Hong Kong terhadap pengenalan pemilu demokrasi di Hong Kong. Dua penguasa Hong Kong. Penguasa berdaulat Hong Kong tidak pernah dengan sepenuh hati mendukung reformasi demokrasi sejati di Hong Kong. Semua perubahan sistem politik Hong Kong dalam 30 tahun terakhir diprakarsai dengan rancangan oleh tuanya yang berdaulat. Semua reformasi demokrasi diperkenalkan untuk melayani terutama kepentingan politik para penguasa daripada untuk menghormati hak politik warga Hong Kong untuk menerimanya sendiri. Hong Kong telah menjadi koloni Inggris sampai tahun 1997. Bagi Inggris selama tahun-tahun kolonial, reformasi demokrasi tidak pernah menjadi agenda politik. Baru pada tahun 1970-an, ketika sewa atas bagian utama koloni Hong Kong, New Territories, akan berakhir dalam waktu kurang dari 30 tahun, Inggris mulai mempersiapkan demokrasi Hong Kong karena diyakini perlu pertimbangan serius diberikan masa depan Hong Kong. Ketiga, depolitisasi dan pragmatisme warga Hong Kong. Warga Hong Kong sendiri juga harus disalahkan. Meskipun penguasaan berdaulat mereka mendikte semua perubahan sistemik, warga Hong Kong bisa saja menolak, namun mereka tidak melakukannya. Warga Hong Kong masih belum siap untuk melakukan pengorbanan yang cukup besar untuk merebut kembali hak demokrasi dari tuanya yang berdaulat. Banyak generasi warga Hong Kong adalah pendatang dari Tiongkok daratan. Bagi banyak dari mereka, Hong Kong hanyalah tempat pinjaman dan waktu pinjam. Impian Hong Kong adalah untuk menangkap setiap kesempatan yang tersedia untuk menghasilkan banyak uang, sehingga satu dan keluarga dapat menikmati kehidupan yang makmur. Ramai dan sibuk, banyak orang di Hong Kong selalu mencari tempat yang lebih baik untuk membesarkan anak-anak mereka, atau untuk masa pensiun mereka. Hong Kong hanyalah transit atau batu loncatan bagi para migran untuk menemukan pemukiman mereka. Demokrasi Hong Kong yang berada dalam dilema. Mereka tahu bahwa penggunaan tidak terus-menerus dalam batas hukum, seperti demokrasi atau demokrat, tidak akan cukup kuat untuk mendorong posisi fundamental PKC dalam masa kritis ini. Namun, menggunakan cara ilegal akan terlalu radikal bagi kebanyakan orang. Bahkan, jika itu tanpa kekerasan, setelah bertahun-tahun mempraktis kepatuhan hukum melanggar hukum untuk tujuan adil melampaui paham tentang supremasi hukum, kebanyakan orang Hong Kong. Pembangkang sipil sebagai sarana untuk mencapai keadilan dianggap ekstrim atau radikal, bahkan oleh banyak aktivisme demokrasi Hong Kong, belum lagi masyarakat umum Hong Kong. 4. PKC mengambil garis keras. Sepanjang proses reformasi konstitusi, PKC menekan bahwa kekuasaan untuk mendominasi kandidat CE harus berada di tangan Komite Pencalonan atau NC, dan kekuasaan itu harus bersifat substantif. PKC seperti menentang pencalonan sipil karena akan melewati proses pencalonan NC atau setidaknya melemahnya kekuatan substansi NC untuk mencalonkan calon.
PKC juga menekankan bahwa CE harus mendapatkan orang yang mencintai negara, mempertahankan kontrol de facto atau siap yang dapat dipilih sebagai CE. Dalam pemilihan CE, PKC mungkin masih peduli dengan kemampuan seorang untuk memerintah Hong Kong secara efektif dan kenikmatan mereka atas dukungan publik yang substansi di Hong Kong. Tetapi kualitas ini tidak sepentingnya kepercayaan mereka dalam menjaga kepentingan penguasa setiap saat. Pada Juni 2014, Dewan Negara menerbitkan buku putih tentang praktis kebijakan satu negara, dua sistem di wilayah administrasi khususnya Hong Kong. Dinyatakan bahwa kebijakan satu negara dua sistem mengharuskan semua orang yang mengelola Hong Kong, termasuk CE, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan negara tersebut. Oleh karena itu, mereka harus mencintai tanah air dan harus berjiwa patriot untuk memastikan bahwa praktis suatu negara, dua sistem dan HKSAR tidak menyimpang dari arah yang benar. Pada tanggal 31 Agustus 2014, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional atau NPCSC mengeluarkan keputusan tentang metode pemilihan CE. NPCSC menetapkan persyaratan khusus yang sangat ketat tentang metode pemilihan CE dan hak pilih universal, di samping penentuan bahwa mulai tahun 2017 pemilihan CE metode hak pilih MK keempat, NC hanya dapat mencalonkan 2 hingga 3 kandidat untuk jabat CE sesuai dengan prosedur demokrasi. Setiap calon harus mendapatkan dukungan lebih dari setengah dari seluruh anggota panitia pencalonan. Keputusan ini mengharuskan harapan untuk hak pilih universal yang sejati. Keputusan 831 membuktikan bahwa strategi OCLP untuk menciptakan ketegangan sosial dan menghadirkan ancaman pembangkangan sipil untuk memaksa PKC memberikan konsesi dalam reformasi konstitusi gagal pada September 2014. OCLP mulai merencanakan aksi penduduk. Rencana awal adalah menempatkan kawasan pejalan kaki di sentral pada 1 Oktober, Hari Nasional. Polisi diharapkan untuk mencopot petunjuk rasa yang duduk dengan damai di jalan tidak lama setelah izin mereka untuk tanggal berakhir. 5. Usulan pemerintahan diveto. Putaran kedua konsultasi reformasi di konstitusi ditunda ketika penduduk dimulai. Konsultasi 2 bulan dilanjutkan kembali pada tahun 2015 setelah 3 bulan penundaan ketika semua penduduk berakhir. PKC tidak siap untuk membuat konsesi apapun dalam putaran reformasi konstitusi itu. Bahkan dengan penduduk selama 79 dalam perselisihan politik tentang perkembangan demokrasi Hong Kong, PKC tidak bergerak sedikit pun. Pada legislator kubu Pan Demokrasi juga tidak siap mundur. Usulan pemerintahan untuk metode pemilihan kelima pada 2017 akhirnya diveto oleh Dewan Legislatif pada Juni 2015. Akibat M kelima pada 2017 harus dipilih melalui metode pemilihan yang sama dengan M keempat pada 2012. CE yang terpilih tidak akan memiliki legitimasi untuk menghadapi kondisi pemerintahan yang semakin memburuk. Di Hong Kong, tanpa hak pilih universal yang sejati, lebih banyak krisis pemerintahan dan kebutuhan politik yang diharapkan. Jika tujuan OCLP atau penduduk selama gerakan payung adalah untuk menghasilkan reformasi sistem pemilih Hong Kong yang ada untuk memenuhi standar demokrasi internasional tentang hak pilih universal, maka tindakan ini belum mencapai tujuan, setidaknya hingga saat ini. Namun, OCLP tahu bahwa peluang untuk mencapai tujuan itu tidak mungkin tinggi sejak awal. Tidak ada presiden yang dalam sejarah perlawanan sipil atau perkembangan sipil bahwa ketidakadilan sistematik dan hilangnya sekaligus. Dalam rencana itu, Hong Kong memungkinkan kebutuhan kerja sebelum tujuan demokrasi akan dicapai. Yang penting adalah meletakkan dasar yang kuat melalui tindakan berlanjut untuk mempersiapkan kesuksesan di masa depan. Dalam kerja 20 bulan, OCLP dalam mengorganisir aksi okup sentral dalam penduduk 79 hari yang belum pernah terjadi sebelumnya. Landasan yang kokoh ini telah tersedia budaya politik warga Hong Kong yang telah berubah secara permanen. Orang-orang
jauh lebih menerima perkembangan sipil. Banyak juga yang bersiap berkorban lebih banyak untuk demokrasi Hong Kong. Benih harapan untuk demokrasi telah tertanam kuat di tanah Hong Kong. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.